Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri yang menuntun kami untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami buka hati kami yang paling baik untuk terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan buka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan bilang begini. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Henok adalah seorang anak Tuhan yang Alkitab mengatakan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita ada banyak hal, rutinitas yang kita lakukan, bahkan mungkin hobi yang kita nikmati. Dan rasanya kalau kita tidak lakukan hobi kita, maka kita kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita melihat bahwa perjalanan kehidupan kekristenan, Tuhan ingin supaya bahwa jangan hanya kita menyenangkan diri kita sendiri, kita lupa menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Bergaul dengan Tuhan artinya bagaimana kita menyenangkan Tuhan dengan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau mungkin kita seringkali menolak atau seringkali kita bilang begini, nggak enak dengan si A, nggak enak dengan si B, ya kan? Artinya bahwa kita selalu ingin menyenangkan manusia. Kita selalu ingin menyenangkan teman, kita selalu ingin menyenangkan istri, kita selalu ingin menyenangkan suami, kita selalu ingin menyenangkan orang-orang yang mungkin baik di sekeliling kita. Pertanyaannya, itu hal yang baik. Tapi bagaimana? Apakah hidupmu sudah menyenangkan Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat begini bahwa Henok, orang yang begitu bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab memberikan bukti bahwa 300 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya bahwa dia tidak memberikan sedikit pun bagaimana hidupnya untuk tidak dekat dengan Tuhan, untuk tidak bertanya dengan Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita boleh menyenangkan semua orang, kenapa kita tidak menyenangkan Tuhan? Nah, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Tentu lewat kehidupan kita. Ya kan? Kehidupan yang setia beribadah. Kehidupan yang setia berdoa. Kehidupan yang setia ada dalam pujian penyembahan. Dan kehidupan yang mungkin engkau lakukan dengan berbuat baik, dengan melakukan banyak hal yang positif, saudara, itu hidup yang bergaul dengan Tuhan. Jangan sampai ada waktu banyak untuk kita menyenangkan orang, kita menyenangkan teman kita, kita menyenangkan keluarga kita, tapi kita tidak punya waktu menyenangkan Tuhan. Saudara, Allah menciptakan kita, saudara, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Tujuannya bahwa Tuhan ingin supaya bagaimana kehidupan kita bisa memberi dampak kehadap orang lain karena hidupmu menyenangkan Tuhan.
lewat tingkah lakumu, lewat perkataanmu, lewat tindak tandukmu, orang bisa melihat bahwa di dalam hidupmu ada Tuhan. Nah, kalau kehidupan kita sama dengan dunia, dunia melihat kita seperti orang biasa, orang yang suka maki-maki, orang yang selalu berbuat kejahatan, orang yang tidak pernah berbuat baik, orang yang lewat mulutnya mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kita sama dengan dunia, dan itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin Anda dan saya lakukan, maka hidupmu pasti menyenangkan Tuhan. Dan saya mau beritahu, kalau kita menyenangkan Tuhan, hidup kita menyenangkan Tuhan, maka saya percaya engkau akan bisa melihat anugerah besar yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Alkitab bilang begini, dalam Yakobus pasal pertama ayat 22, mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita melihat bahwa bagaimana ini serupa dengan apa yang Yesus ingin katakan. Bahwa waktu hidup kita menyenangkan Tuhan, mau tidak mau kita harus melakukan firman. Kita menyenangkan Tuhan lewat hidup kita, bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan sebuah tindakan. Saya percaya pagi hari ini jemaat Tuhan boleh berjalan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan senangkan hidupmu dengan kebaikan-kebaikan, dengan berkat, dengan kemuliaan, dengan kehormatan. Karena kalau Tuhan disenangkan, maka saya percaya Dia akan membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati engkau, untuk memberkati umat Tuhan. Mari jadikan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala aspek yang bisa engkau buat, dan tentunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bila jemaat Tuhan pada pagi hari ini boleh belajar, bukan cuma nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu, tapi kita mulai melakukan dengan tindakan kita, dengan perilaku kita, dengan integritas kita, dengan tutur kata kita, bahwa kita menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu, firman-Mu iya dan amin. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku, agar berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Kami sudah terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.